sing do menang. Yo nah saya. Pengertian aktivitas ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia guna memenuhi kepuasan atau kebutuhan hidupnya. Aktivitas ekonomi itu kegiatan yang dilakukan oleh manusia guna memenuhi kepuasan atau kebutuhan hidupnya. Contohnya pekerjaan apa? Petani. Terus nelayan. Terus dokter. Ojek online. Pedagang. Ya toh? Terus yang kedua ada SDA dan jenis ekonomi. Kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki suatu tempat akan sangat berpengaruh pada jenis aktivitas perekonomian masyarakatnya. Semakin banyak sumber daya yang dimiliki, maka semakin mudah pula pemenuhan kebutuhan masyarakatnya jika kondisinya berlimpah. Sumber daya tersebut akan didistribusikan ke daerah-daerah lain. Sebaliknya, jika daerah setempat sumber daya yang diperlukan tidak tersedia atau sedikit, maka sumber daya tersebut akan didatangkan dari tempat lain. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Berarti simbiosis mutualisme ya? Ya, betul. Anjir. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau tanya? Oke, di sini ada jenis-jenisnya. Siapa yang mau baca? Hah? Siapa yang mau baca? Silvi. Saya cukup Mbak Silvi. Iya, Bu. Di sini kegiatan ekonomi mengacu pada segala aktivitas yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan Konsumsi barang. Konsumsi barang. Ya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi mengacu pada segala aktivitas yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang jasa di suatu masyarakat. Nah, distribusi itu merupakan suatu aktivitas penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau tempat-tempat distribusi. Produksi itu dalam kegiatan ekonomi merupakan menggunakan barang dari jasa oleh konsumen. Konsumsi mencerminkan keinginan konsumen serta memberikan dorongan kepada produsen untuk terus memproduksi barang dan jasa yang diminati oleh pasar. Oke. Tadi jenis-jenis kegiatan ekonomi Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sini ada faktor pendukung. Yang pertama apa? Kondisi geografis. Terus yang kedua infrastruktur. Yang ketiga teknologi. Kondisi geografis. Dan di sini ada faktor pendukung kondisi perekonomian daerah yang tadi kan ada infrastruktur ya toh? Ya. Dan di sini misalnya akibat kerusakan jalan di kilometer 20 Berau, pasokan gas dan ayam terhambat. Bisa lihat? Bisa. Nah, oke. Kerusakan jalan Trans Kalimantan Poros Berau Balungan mengakibatkan antrean kendaraan yang cukup panjang baik dari arah Berau maupun Balungan. Akibatnya pasokan barang-barang dari arah Berau pun terhambat. 2 mobil pengangkut tabung gas LPG 3 kg misalnya ya, tersebar dalam antrean panjang. Begitu pula pasokan ayam potong, sayuran dan ikan laut dari arah Berau terhambat sampai di tujuan. Nah, hal itu bisa berdampak pada penjualan. Itu merupakan salah satu faktor dari kondisi perekonomian daerah. Ada mau ditanyakan? Makanya Bu, berarti itu maksudnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang kondisi perekonomian di daerahku. Pernahkah kalian memperhatikan kesibukan pagi hari di sekitar kalian? Pada pagi hari, seluruh warga akan sibuk mempersiapkan diri untuk beraktivitas hari itu. Anak-anak bersiap untuk sekolah, ayah bersiap ke tempat kerja. Bahkan, mungkin ibu juga bersiap bekerja atau pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan keluarga. Ya, di pagi hari, aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali bergerak. Seperti yang kalian ketahui, aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Yuk, kita pelajari bersama. Aktivitas ekonomi di masyarakat sangat beragam. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa, pertambangan, dan perindustrian. Ada yang bekerja di perkantoran, bank, sawah, ladang, tempat-tempat perbelanjaan, pabrik, pelabuhan, dan tempat lainnya. Berikut beberapa contoh aktivitas di masyarakat. Aktivitas ekonomi masyarakat. Macam-macam aktivitas ekonomi. Tahukah kamu apa itu aktivitas ekonomi masyarakat? Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat beragam. Apa itu? Yuk kita bahas. 1. Pertanian. Indonesia adalah negara agraris, karena sebagian masyarakat Indonesia mempunyai usaha di bidang pertanian. 2. Perkebunan. Perkebunan adalah suatu usaha penanaman lahan dengan tanaman atau tumbuhan. Hasil perkebunan banyak digunakan untuk dijual kembali dan untuk keperluan ekspor sehingga menambah devisa negara. 3. Peternakan. Peternakan adalah suatu kegiatan untuk merawat dan mengembangbiakkan hewan tertentu yang dapat diambil manfaatnya. 4. Perikanan. Perikanan adalah usaha memelihara dan membudidayakan ikan. Nah, perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perikanan darat memelihara ikan di perairan darat, yang kedua perikanan laut yaitu menangkap dan membudidayakan di pantai. 5. Perindustrian. Industri merupakan suatu usaha mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya membuat makanan atau baju. 6. Pertambangan. Nah, kegiatan ini yaitu kegiatan menambang SDA yang terdapat pada suatu daerah, contohnya tembaga, emas, timah, del. 7. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang yang diperdagangkan dapat barang dari pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian. 8. Jasa dan layanan. Jasa adalah dengan cara memberikan pelayanan. Contohnya jasa transportasi seperti ojek, dokter, guru, del. Ekonomi. 1. Kegiatan produksi. Kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Orang yang melakukan kegiatan produksi dinamakan produsen. 2. Kegiatan distribusi. Kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. 3. Kegiatan konsumsi. Kegiatan menggunakan atau menghasilkan hasil produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang yang melakukan ini disebut juga sebagai konsumen. C. Pengaruh kondisi alam, geografis, terhadap aktivitas manusia. 1. Dataran tinggi dan pegunungan. Lokasinya berada di wilayah perbukitan atau pegunungan. Kondisi udara yang sejuk menyebabkan wilayah ini menjadi tempat yang cocok sebagai wilayah pertanian dan peternakan. 2. Dataran rendah. Wilayah dataran rendah biasanya berkembang menjadi sebuah perkotaan. Hal ini disebabkan suhu udara di dataran rendah tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin sehingga banyak orang yang nyaman untuk tinggal di sana. 3. Pantai. Secara geografis, pantai berbatasan dengan laut, di mana di laut terdapat berbagai sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Mayoritas masyarakatnya beraktivitas di laut sebagai nelayan. D. Faktor pendukung kondisi perekonomian daerah. 1. Sarana dan prasarana, untuk mengolah, memproduksi, dan mendistribusikan sumber daya alam di suatu tempat ke tempat lain. 2.
Sumber daya alam, Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam di berbagai wilayah Indonesia. Ada dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. 3. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor tenaga kerja yang akan mengelola semua sumber daya alam yang tersedia. Tenaga kerja yang kompeten dan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam daerah. Teknologi, berbagai bentuk aktivitas ekonomi masyarakat mengalami banyak kemajuan dilihat dari segi teknologinya. Dahulu, padi hanya bisa dipanen 6 bulan sekali, sekarang sudah ada padi yang berumur 70 hari sudah siap panen. Demikianlah materi tentang kondisi perekonomian di daerah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah lihat video toh? Sudah. Isinya apa aja? Isinya kondisi perekonomian. Iya betul, isinya membahas apa? Ada sumber daya. Hayati. Terus Faktor-faktor. memperhatikan ya. Oke, masih semangat? Masih. Semangat nggak? Masih. Oke, sekarang membentuk 3 kelompok. Satu kelompok isinya ini ada berapa? 10. Dibagi 3, ada yang 4. Sini Pak ya Bu Ya, ya. sini 4. Sini 3, yang ke depan kelompok 2, yang ke sana kelompok 3, oke? Oke. Nanti semuanya presentasi. Wow. Di situ kan ada LKPD. Di lembar pertama kalian isi nama kelompok, terus yang kedua ada lembar pengerjaannya, lembar kedua. Nah, lembar ketiga itu ada pertanyaan atau soal yang akan kalian diskusikan. Nah, lembar keempat itu yang akan kalian isi. Kalian isinya di situ. Paham? Paham. Oke, selamat mengerjakan. Jadi,
pantai. Oh, menjual hasil dari misalnya ya tangkapan dari Itu laut. citra pantai. Ya, oke. Terus Ini apa lagi? udah. Oke, pintar. Tepuk tangan lagi. Terima kasih. Yuk, satu kelompok lagi. Maju depan. Yona. Oke. Langsung kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yona. Saya Putri. Saya Anissa. Oke, jadi pertanyaannya, apakah kamu pernah melihat kegiatan seperti gambar di atas? Nah, gambar di sini, gambar pertama yaitu pasar, gambar kedua toko rumah. Nah, apakah kegiatan di atas termasuk kegiatan ekonomi dan apa saja kegiatannya? Bagaimana cara pengelolaan kegiatan tersebut? Ya, kami pernah melihatnya. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan ekonomi, yaitu jual beli di pasar dan toko. Lalu bagaimana cara mengelolanya akan diberitahu oleh saya. Cara mengelolanya yaitu pedagang itu harus memastikan bahan baku yang berkualitas hingga sampai ke konsumen. Ini termasuk kegiatan distribusi. Oke, sip. Terus kelompok 1 berarti bisa nomor 1. Apa coba? Masyarakat pesisir sering melakukan kegiatan ekonomi dengan apa? dengan Mencari ikan. mencari ikan, nelayan, terus menjual hasil ikannya, Wisata. Jadi pokoknya wisata. Betul. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, Udah paham ya? Semuanya ada yang mau ditanyakan? Belum. Ibu akan memberikan kalian soal. Yeay. Ada berapa soal? 5. 10. Ya sebelum dulu pengerjaannya 5 menit cukup deh. Cukup. Ya Allah, bukan parah, Bu. 5 menit, Bu. Ayo, Bu, ayo dong ya. Ya ampun, Bu. Sulit kali loh, Bu, ini, Bu. Nggak tahu saya kurang tahu, Bu. Oke, waktunya 5 menit dari sekarang. Selesai nggak selesai tadi? Oke, Bu. Udah, Bu. Udah selesai,